Shalom, selamat pagi. Saya akan memberi sedikit kesaksian tentang siapa Yesus dan siapa yang datang di dalam dunia yang menjadi perdebatan terus mengatakan di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Di sini saya hanya bersaksi bahwa apa yang saya baca dan saya dengar dari firman tertulis bahwa Yesus yang datang di perjanjian baru itu hanya tugas seorang hamba, utusan, dan dia hanya melakukan tugas utusan. Berarti yang datang di perjanjian baru hanya utusan, atau di kata lain dia seorang nabi. Untuk memulainya, mari kita baca di kitab perjanjian lama dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku. Ulang, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, firman Allah di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Berarti nabi ini akan mengatakan setiap yang Allah perintahkan kepada utusan nabi itu. Lanjut, orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, demi nama Allah, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke, kita kembali ke Keluaran 23 ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Berarti nama Allah ada di dalam utusan seorang nabi itu. Mari kita baca dari ayat 20 ulang. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Berarti mari kita masuk bahwa Allah ini Allah mengutus nabi yang membawa nama dan firman. Nabi ini yang kita tahu bahwa dia adalah Mesias. Kenapa Mesias? Oke, karena Mesias sebab Allah berjanji kepada Abraham, nabi itu adalah keturunan yang masuk di tanah perjanjian yang Allah janji buat Abraham ketika Abraham disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Oke. Jadi mari kita lanjut. Allah mengutus nabi ini, mengutus nabi Mesias, membawa nama Allah dan firman Allah. Oke. Ketika Yesus datang, otomatis kan Allah mengutus
nama. Jelas bahwa Allah tidak mengutus seorang manusia turun. Allah tidak mengutus manusia turun ke dunia, tapi mengutus nama Allah turun ke dunia dalam rahim seorang perempuan suci, dan firman-Nya turun. Terbukti bahwa Yesus, dan dinamakan Yesus, terbukti bahwa dalam kitab Perjanjian Baru Dia tidak pernah mengungkapkan bahwa itu namanya, atau akulah Yesus, akulah Tuhan. Kenapa? Sebab Dia diutus untuk membawa nama Allah. Dia hanya membawa nama Allah, Jadi Nabi ini membawa nama Allah. Jadi Allah punya nama yang Dia bawa. Jadi Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia serupa, artinya menyerupai. Ya, dengan kata lain, Allah bernama Yesus Kristus, sebab Dia diutus membawa nama Allah. Yang buktinya ada di kitab Yohanes 17. Kitab Yohanes 17 ayat 6. Ini tentang Dia yang datang. Ini kan Perjanjian Baru. Dia yang datang sebagai utusan Nabi. Kan Perjanjian Baru ini kan utusan Nabi. Berarti Nabi berkata dalam kisahnya, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Kan dia diutus Allah membawa nama. Utusan itu bilang kepada yang punya nama, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Oke? Dia membawa firman. Utusan itu mengaku kepada yang mengutus dia. Yang mengutus dia membawa firman. Utusan itu mengaku di ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu. Firman yang Allah utus kepada dia. Dia telah melakukan tugasnya sebagai utusan yang membawa nama Allah dan firman. Nama Allah itu Yesus Kristus. Jadi kalau Quran bilang bahwa Yesus tidak disalib, yang disalib itu hanya menyerupakan Yesus, ya memang benar. Sebab Yesus ada di surga, di Allah. Dia Yesus Kristus yang mengutus utusannya datang. Jadi jika Allah di surga, yang disalib utusan manusia. Makanya Yesus pernah bilang dalam kitab Perjanjian Baru bahwa anak manusia, dia usah bahwa anak manusia, dia tidak berani mengatakan akulah Yesus, sebab dia tahu bahwa yang memiliki nama itu adalah Allah, Bapaknya yang memiliki nama itu. Kenapa saya berkata bahwa Allah bernama Yesus? Oke. Ini tulisan Ibrani kuno
lihatlah paku, lihatlah lengan. Kenapa Anda harus bingung bahwa nama Allah itu Yahweh, Adonai atau yang sebagainya? Oke, Allah yang punya nama ini, Allah ini nih yang mengutus nama. Dia yang mengutus nama turun dari surga ke dalam kandungan Maria. Jadi Allah ini mengutus nama Yesus lewat perantaraan malaikat Gabriel yang membawa nama, bukan membawa seorang manusia, tapi membawa nama dan firman. Jadi Yesus yang datang di bumi itu adalah utusan Nabi. Dia datang membawa nama Bapaknya dan bawa firman Bapaknya. Jadi nama Bapaknya adalah Yesus. Firman Bapaknya ada di dalam utusannya. Jadi Bapaknya telah memberikan segala sesuatu kepada anak, dan anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam anak. Berarti Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Sebab Allah sendiri yang berfirman di dalam kitab Ulangan 18, Allah sendiri yang berfirman bahwa di ayat 17, lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, kepadaku ini Musa. Ini di Ulangan 18 ayat 18. Di ayat 17 bilang, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Kenapa dikatakan mereka? Sebab mereka tidak mau mendengar lagi suara Allah, dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi. Lalu Tuhan sendiri berfirman bahwa apa yang dikatakan mereka itu baik. Lalu Tuhan bilang, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi Allah mengutus namanya turun. Allah mengutus namanya di dalam seorang utusan, seorang anak manusia. Anak manusia ini bersaksi bahwa nama Allah adalah Dia yang mengutus namanya kepada anak. Anak bersaksi bahwa Allah yang memiliki nama itu, sebab Allah sendiri yang mengutus nama lewat Gabriel bawa ke Maria. Jadi Allah sendiri yang berkata Dia akan mengutus nabi, utusan, dan utusan itu mengaku di kitab Yohanes 17 ayat 26 bahwa Dia telah melakukan segala yang diperintahkan Allah untuk menyatakan nama Allah. Di Yohanes 17 ayat 6 bilang, aku telah menyatakan namamu. Utusan ini mengaku, aku telah menyatakan nama Allah. Di ayat 14, aku telah mengatakan firman. Jadi jelas Allah bernama Yesus Kristus. Kenapa bingung? Ya otomatis Allah sendiri yang bawa turun nama ini kepada Maria. Allah sendiri yang memberikan nama ini, bukan manusia atau bukan siapa. Allah yang memberikan nama ini turun. Oke, sekian dan terima kasih.